Yang awalnya gue kira film ini bakalan jelek karena terasa menjiplak film Child's Play, ternyata menurut gue agak salah sih ya. Karena menurut gue film ini menarik dan lebih fun rasanya. Silakan nonton langsung filmnya karena pada akhirnya sama film itu selera masing-masing kok. Yang pertama, gue bakal bahas untuk story-nya dulu. Gue kasih nada 8. Padahal kita semua juga udah tahu ketika film ini pertama kali nunjukin trailernya tuh udah langsung dapat bulian banget ketika adegan Megannya lagi joget. Tapi ketika film ini dibuka dengan adegan iklan mainan yang beneran kayak lagi di TV, menurut gue ini kayak is a fun way to start gitu ya. Bahkan sebenarnya kalau misalkan gue bandingin sama film Child's Play remake tahun 2019, sebenarnya ini 11-12. Tapi yang bikin beda ketika tokoh utama di film Megan ini adalah sosok di balik pembuatan Megan itu sendiri, ya dimana dia adalah orang penting juga, dia juga yang menciptakan, dia yang paling tahu soal mainannya ini. Ya akhirnya menurut gue alur cerita dan juga plotnya terasa menarik, rapih dan juga detail, termasuk segala dialog yang berhubungan dengan perkembangan ceritanya juga. Beda banget sama Child's Play atau film The Doll gitu ya, The Doll 3 gitu maksud gue, yang ibaratnya karakter utamanya di sini cuma orang biasa yang beli mainan, terus tiba-tiba mainannya rusak atau mainannya kerasukan. Walaupun memang sih build up karakter di film ini terasa cukup lama ya, kayak memakan waktu 1 jam untuk bisa akhirnya memulai momen-momen thrillingnya itu sendiri. Apalagi juga gue gak nyangka banget ternyata banyak loh momen-momen di film ini yang bisa bikin gue ketawa padahal film ini nggak berusaha untuk ngelawak. Jadi maksud gue kayak gue ketawa entah itu dalam hal yang positif atau hal yang negatif tapi kayak bersamaan aja gitu loh. Walaupun ya ketika makin ke belakang menurut gue kecanggihan Megan ini makin berlebihan banget sih ya. Maksud gue kayak dia bisa matiin listrik, matiin komputer, bisa buka kunci mobil dan segala macamnya. Walaupun ya sebenarnya bisa-bisa aja dilogisin, cuma ini kayak keterlaluan banget gitu loh canggihnya. Apalagi ketika si Megan ini bisa ngangkat orang. Maksud gue kan bebannya dia mungkin nggak seberat orang yang dia angkat gitu ya. Jadi kayak agak-agak aneh gitu. Kita lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 8. Menurut gue sutradara di sini jelas banget sih ya, pengen menyampaikan sebuah social commentary terutama kepada para bunda-bunda dan ayah-ayah bahwa ya mainan itu nggak bisa ngegantiin peran kalian gitu loh. Kita lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 8. Menurut gue tokoh anak kecil utama di sini yang sebagai Kedi, menurut gue dia udah oke kok. Tapi entah kenapa menurut gue aktingnya Allison Williams agak-agak mirip banget gitu ya ketika akting dia pas di film Get Out. Jadi gue nggak ngerasa ada perbedaannya gimana-gimana. Padahal di sini karakternya dia bukan seorang psikopat. Apalagi kalau misalkan kalian tahu behind the scene dari film Megan ini sendiri, sebenarnya si Megan ini bukan robot beneran. Mereka itu kayak anak kecil yang dipakein kostum kayak robot gitu loh. Dan maksud gue, akting anak kecilnya ini berperan sebagai Megan tuh kayak gerak-geriknya beneran bisa berasa kayak robot beneran. Kita lanjut ke soal sinematografi, gue kasih nilai 7. Menurut gue ya aman-aman aja, tapi gak ada yang spesial sama sekali. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 8. Menurut gue production design ini terasa modern banget ya, mulai dari mobil yang dipakai, si rumahnya juga, atau perabotan di rumahnya. Jadi kayak segala detail kecilnya tuh ada di situ. Tapi ya maksud gue teknologi yang dipakai di sini juga nggak terlalu over yang akhirnya kayak berlebihan futuristik banget kayak film Iron Man gitu ibaratnya. Kita lanjut ke soal kostum dan makeup, gue kasih nilai 7. Ngomongin soal makeup sadisnya sebenarnya menurut gue ini kayak biasa aja banget. Seakan kayak ada adegan-adegan yang disensor. Ya maksudnya mungkin memang dari sananya begitu, bukan karena efek sensor di Indonesia. Seakan-akan menurut gue film ini kayak mendesain filmnya untuk 13 plus, yang padahal kalau di Indonesia sih sebenarnya untuk 17 plus ya. Jadi maksud gue dibandingkan sama Child's Play, ini adegan sadisnya ya jauh sih gitu loh. Kita masuk ke soal sound dan music, gue kasih nilai 8. Menurut gue permainan musiknya di sini terasa simple tapi kayak fun dan juga modern. Layaknya film anak-anak dan juga film thriller dijadiin satu. Ya kayak gimana lah tuh. Ya mungkin itu aja pendapat gue soal film ini. Gimana menurut kalian soal filmnya?